Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang matriks, di mana di dalamnya terdapat definisi matriks, jenis-jenis matriks, determinan, inverse, transpose, dan kesamaan matriks. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas, di sini ada jenis-jenisnya, ada matriks transpose dan operasi matriks itu sendiri. Oke, definisi matriks kita perhatikan dari ilustrasi berikut. SMK 1 Tangerang Selatan baru saja melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan jumlah total siswa laki-laki 50 orang dan siswa perempuan 70 orang. Jika data siswa tersebut digabungkan dengan data siswa kelas 11 dan 12, maka dapat disajikan sebagai berikut. Bisa dilihat ya datanya ya. Lalu, peserta didik tersebut diminta untuk mengukur baju untuk keperluan pembuatan seragam sekolah dengan data sebagai berikut. Ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan ada ukuran baju S, M, L, dan XL. Lalu, dari data tabel 1 dan tabel 2, kita susun berdasarkan baris dan kolomnya. Baris itu mendatar, kolom itu vertikal. Dari tabel 1 diperoleh barisnya ada 50 dan 70, 48 dan 73, 55 dan 72. Dan di data tabel kedua diperoleh barisnya 8, 15, 17, 10, 12, 30, 15, dan 13. Kemudian, kedua data tersebut merupakan salah satu bentuk dari matriks. Oke, bisa dilihat ya, data tabel 1 seperti ini, dan data tabel 2 seperti ini. Beda ya, ini barisnya ada 1, 2, 3, ini barisnya ada 1, 2. Oke, berdasarkan dua contoh ini, bisakah kalian sebutkan definisi matriks itu apa sih? Nah, kita samakan persepsi ya. Berdasarkan tabel tersebut, data tabel 1 dan tabel 2 diperoleh bahwa matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom. Tadi ada baris dan ada kolomnya, yang membentuk suatu persegi panjang atau persegi. Jadi bentuknya bisa dua, bisa persegi ataupun bisa persegi panjang yang termuat di antara sepasang tanda kurung. Bisa tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Biasanya nama matriks itu kita gunakan huruf besar seperti A, H, pokoknya huruf alfabet dari A sampai Z, tapi dimulai dengan huruf besar. Anggota-anggota dalamnya dapat berupa huruf kecil dari nama si matriks itu sendiri, ataupun bisa berupa angka, seperti contohnya matriks A. Ini kita bacanya adalah matriks A. Di dalamnya elemen-elemen min 1, 3, 2, 5, 7, 6 merupakan elemen-elemen dari si matriks A. Ini dihubungkan dengan tanda kurung biasa atau dihubungkan dengan tanda kurung siku. Untuk matriks H, elemen-elemennya adalah A, B, C, D, E, F, E, H, dan I. Lalu di dalam matriks juga ada yang disebut sebagai ordo matriks atau ukuran matriks yang merupakan jumlah dari banyaknya baris. Baris itu tadi horizontal dan banyaknya kolom. Kolom itu adalah vertikal. Oke, sekarang kita lihat dari contoh yang ini, A-nya. Pada matriks A, jumlah barisnya ada 3, 1, 2, 3. Jumlah kolomnya ada 3 juga. Jumlah barisnya ada 1, 2. Jumlah kolomnya ada 1, 2, 3. Maka kalau kita buat ordonya adalah barisnya jumlahnya ada berapa? 2. Kolomnya ada 3, berarti matriks A ordernya adalah 2 kali 3. Untuk matriks H, jumlah barisnya ada 1, 2, 3. Oke, kita tulis ya, biar nggak lupa. Ini berarti ordonya 2 kali 3. Nah, yang ini jumlah barisnya 1, 2, 3. Jumlah kolomnya 1, 2, 3. Nah, sama tuh. Berarti ordonya adalah 3 kali 3. Untuk si matriks H. Itu yang dinamakan dengan ordo matriks.
Kita lanjut. Jadi, suatu matriks yang mempunyai M baris dan N kolom disebut matriks berordo atau berukuran M kali N. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya. M itu adalah jumlah baris. N itu adalah kolom. Oke. Adapun notasi elemen. Elemen tadi apa? Elemen adalah anggota-anggota yang ada di dalam matriks ini semua dinamakan sebagai elemen. Nah, elemen matriks A11, matriks A12, matriks A13 terus sampai AMN. Itu yang dinamakan sebagai elemen atau anggota yang ada di dalam matriks A. Next ya. Oke, ini contohnya. Matriks A merupakan matriks beroro 4 kali 2. Artinya barisnya ada 4. Benar nggak? 1, 2, 3, 4. Betul ya? Dan kolomnya ada 2. Betul ya? 1, 2. Nah, kolomnya ada 2. Maka ini ordernya 4 kali 2. Ini tadi elemen. Ini notasi matriksnya yang seperti tadi kita bahas. Nah, matriks itu terbagi menjadi 2 berdasarkan jenisnya. Ada matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris berarti dia hanya terdiri dari 1 baris. Baris tahu tadi kan, yang bersifat horizontal. Sedangkan matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki 1 kolom. Jadi dia cuma punya 1 kolom. Nah, kolom itu ke bawah, baris itu ke samping. Hati-hati ya, jangan sampai ketukar. Kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu sekitar ada 8 atau 6 ya, 6 sampai 8. Yang pertama, matriks bujur sangkar atau biasa kita sebut sebagai matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang berukuran N kali N. Artinya, ordonya sama. Ordonya sama antara jumlah baris dengan jumlah kolom. Baris sama kolomnya sama jumlahnya. Nah, kita lihat. Yang ini barisnya ada berapa? 1, 2. Kolomnya juga ada 2. 1, 2. Maka ini dinamakan sebagai matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Yang kedua, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang setiap entry atau elemennya adalah bilangan 0. Jadi semua isi di dalamnya atau elemen di dalam matriks tersebut adalah bilangan 0. Tidak ada bilangan lain kecuali bilangan 0. Lanjut, ada matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0. Diagonalnya mana? Ini diagonal. Ini namanya diagonal utama. Diagonal utama. Oke. Jadi kalau misalkan di sini ada angka ini 110, 170, ini bukan termasuk ke dalam matriks diagonal karena di sampingnya atau di atas atau di bawah diagonal utamanya memiliki bilangan lain selain bilangan 0. Lanjut, ada matriks skalar. Apa itu matriks skalar? Matriks skalar adalah matriks yang diagonal dengan elemen diagonalnya sama. Lalu apa bedanya antara matriks diagonal dengan matriks skalar? Apa bedanya? Kalau matriks diagonal, bilangan yang terdapat di diagonalnya adalah bilangan berapapun atau bebas. Tetapi kalau di dalam matriks skalar, bilangan yang ada di diagonal utamanya harus sama. Artinya kalau di sini 5, maka di sini 5, di sini 5. Kalau di sini 2, di sini 2, di sini juga 2. Jadi tergantung
dari bilangan yang pertamanya gitu. Jadi kalau misalkan bilangannya berbeda, misalkan di sini sudah 5, sini 7, sini 8. Ini bukan termasuk ke dalam matriks skalar, tapi masuknya ke dalam matriks diagonal. Gitu. Syaratnya sama. Bilangan yang ada di atas diagonal dan di bawah diagonalnya harus 0. Lanjut. Ada juga yang dinamakan dengan matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen diagonal utamanya bernilai 1. Jadi dia hanya memiliki elemen yang bernilai 1. Lalu Bu, apalagi bedanya matriks identitas dengan matriks skalar yang tadi? Matriks identitas pasti termasuk ke dalam matriks skalar. Tetapi matriks skalar belum tentu termasuk ke dalam matriks identitas. Karena di sini ada syaratnya, matriks identitas hanya dan wajib bernilai 1. Kalau di sini nilainya 4, 4, 4, masuknya ke dalam matriks skalar. Gitu. Jadi selain angka 1, dia masuk ke dalam jenis matriks skalar. Lanjut, ada juga matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Apa maksudnya segitiga atas dengan segitiga bawah? Matriks segitiga atas yaitu matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi, kalau pokoknya kita berpatokan di diagonalnya. Diagonal di sini. Ini diagonal utamanya. Kalau angka di bawah diagonalnya, berarti ini 0, maka disebut matriks segitiga atas. Tapi kalau yang ini kita berpatokan ke diagonalnya dulu. Kalau bilangan 0, 0 dan 0-nya ada di atasnya, maka ini masuk ke dalam segitiga bawah. Tapi ya, jangan tertukar antara segitiga atas dengan segitiga bawah. Kenapa disebut segitiga atas? Karena segitiganya ada di atas. Nih, kenapa yang ini disebut segitiga bawah? Karena ini segitiganya ada di bawah. Nah, gitu. Makanya disebut segitiga atas dan segitiga bawah. Oke, lanjut. Ada lagi matriks transpos. Apa itu matriks transpos? Matriks transpos adalah jika matriks A adalah suatu matriks dengan ordo M kali N, maka matriks transpos adalah matriks, ini A, T di sini maksudnya ya. T ini di sini seperti pangkat. Didefinisikan sebagai N kali M. Jadi dibalik, yang tadinya ordonya M kali N, dibalik jadi ordonya N kali M. Kita lihat, yang ini matriks A, awalnya ordonya 2 kali 3. Nah, kemudian ditranspos AT. AT itu maksudnya A transpos. Ordonya sekarang 3 kali 2. Nah, yang tadinya barisnya 3, 1, 3, ini berubah. Nah, adanya di sini. 1, 3, 1. Maksudnya ini ya, 1, 3, 1 ya. Tadi Ibu salah, 1, 3, 1. Ya ini 4, 1, 3 pindah ke sini. Menjadi kolom yang tadinya baris menjadi kolom 4, 1, 3. Jadi dia bertukar. Barisnya yang tadinya ada 2, sekarang jadi ada 3. Yang tadinya kolomnya ada 3, sekarang kolomnya jadi ada 2. Gitu. Oke. Sekian untuk perkenalan matriks. Kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, bisa kalian langsung hubungi Ibu, by WA bisa, by e-learning bisa. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apa yang belum kalian pahami ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.